Baik pemirsa, setelah kemarin kita melihat dinamika pencapresan dari Prabowo Subianto yang mendeklarasikan diri sebagai yang pertama untuk Capres 2024. Hari ini kami kembali akan menyajikan kepada Anda bagaimana lika-liku pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan kita akan lihat bagaimana timelinenya. Oktober 2022, 3 Oktober tepatnya, di mana Nasdem ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Kami sajikan datanya kepada Anda, 3 Oktober 2022, Oktober tahun lalu. Kemudian kita akan bergeser setelah itu menuju ke tahun 2023, tepatnya Februari 2023. Di mana dukungan untuk Anies Baswedan ataupun juga sebagai calon presiden 2024, dan juga kita akan simak dukungan yang diberikan. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Baik, berikutnya kita beralih ke tanggal 23 Februari 2023, di mana PKS umumkan dukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Dan juga berikutnya kita lihat, setelah Februari kita bergeser ke bulan Maret, karena memang setelah itu Partai Demokrat yang memberikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Anda sudah lihat tadi, pertama Nasdem, kemudian PKS, dan berikutnya Demokrat yang memberikan suara dan juga dukungan. Dan kita akan dengarkan bagaimana pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai mendeklarasikan dukungan Partai Demokrat kepada Anies Baswedan. Di hadapan Bapak Anies Baswedan tadi, para anggota MPP juga menyampaikan harapan, aspirasi, dan juga tentu semakin menguatkan tekad Bapak Anies Baswedan untuk terus berjuang, semakin kuat dan semakin memiliki keyakinan bahwa beliau tidak sendirian. Ada kami, Partai Demokrat, dari pusat sampai dengan seluruh daerah. Tentu 3 partai ini tidak hanya berhenti sampai di situ memberikan dukungan saja, tapi selanjutnya pada 24 Maret 2023 dilakukan penandatanganan piagam kerjasama koalisi perubahan oleh partai-partai yang mengusung Anies Baswedan. Dan juga total suara dukungan terhadap Anies Baswedan melalui koalisi perubahan ini adalah sebanyak 25,03%, di mana ketiga partai pendukung Anies memiliki total kursi DPR sebanyak 163 kursi. Anda bisa saksikan bersama komposisi partai pendukung Anies dari 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan kemudian juga PKS. Lalu bagaimana komposisi suara yang dimiliki oleh masing-masing partai? Kita lihat terlebih dahulu adalah Partai Nasdem. Anda bisa lihat suara di Pileg 2019 yaitu 12.661.792, artinya 9,05%. Dan berapakah kursi yang dimiliki di DPR? Ada 59 kursi totalnya. Itu adalah bekal yang dimiliki atau modal dimiliki oleh Nasdem. Dan berikutnya kita juga akan lihat berapa kursi yang dimiliki oleh PKS. Terlebih dulu kita lihat bagaimana perolehan suaranya di Pileg 2019. Ternyata PKS mendapatkan suara 11.493.663 atau 8,21% dan memiliki 50 kursi di DPR. Selanjutnya bagaimana dengan perolehan Demokrat di Pileg 2019? Demokrat pada pemilu terakhir lalu mendapatkan suara 10.876.507, artinya sebesar 7,77% persentasenya. Dan ini membuat wakil-wakil Demokrat menduduki 54 kursi di DPR Republik Indonesia. Kita akan lihat kembali bagaimana dinamika pencapresan Anies Baswedan. Dan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi di antara partai-partai pendukung, nanti kita akan lihat bagaimana komunikasi terjalin di antara ketiga partai ini, dan juga dibentuk tim 8 pada 15 Maret 2023 sesaat lagi.
Pemirsa, kami bawa Anda kembali untuk bisa melihat bagaimana dinamika dari pencapresan Anies Baswedan jelang pemilu 2024. Dan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi di antara dan juga dengan 3 partai pendukung, Anies membentuk tim 8 pada 15 Maret 2023. Tim 8 ini merupakan perwakilan dari Nasdem, Demokrat, PKS, dan juga tim dari Anies pribadi. Tim ini bertugas untuk melakukan penjaringan dan finalisasi cawapres. Nama cawapres termasuk yang kita tunggu siapa yang akan menjadi pendamping dari Anies Baswedan. Dan pada 5 Juni 2023 kemudian muncul nama Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam yang digadang-gadang sebagai bacawa pres dari Anies Baswedan. Kita lihat sosoknya. Mahfud MD pada 5 Juni 2023. Dan berikutnya Anies yang diberi kewenangan untuk memilih dan kemudian mengumumkan cawapres pilihannya hingga bulan Juni 2023 belum kunjung memutuskan siapa tokoh yang akan mendampingnya nanti di 2024. Tak pelak hal ini membuat Demokrat mendesak Anies untuk segera bisa mengumumkan calon wakil presiden, di mana nama AHY menjadi salah satu tokoh yang kuat juga kadang-kadang bisa mendampingi Anies Baswedan. Nah, kemudian kita juga lihat koalisi perubahan ini juga sempat mengalami konflik internal karena cawapres tidak kunjung diumumkan. AHY kemudian bertemu dengan Puan Maharani di pelataran hutan kota Gelora Bung Karno pada 18 Juni 2023. PDIP juga disebut menggoda Demokrat untuk bergabung dalam koalisi. Terlebih semua orang mafhum bagaimana hubungan Demokrat dan PDIP selama ini, terutama jika menyebut hubungan dua tokoh utama kedua partai, Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Ini kita lihat bagaimana akrabnya pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY pada Minggu pagi setelah kemudian olahraga pada saat itu. Ini kita lihat bagaimana jabat tangan yang cukup akrab antara Puan Maharani dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Pada saat itu memang kemudian menyeruak isu apakah Demokrat kemudian akan menyeberang, akan meninggalkan koalisi perubahan dan juga bergabung bersama PDIP, tapi setidaknya kemudian Puan dan juga AHY mengungkapkan bahwa perbincangan ini adalah membahas masalah kenegaraan. Tidak hanya terkutup atau tidak hanya terbatasi masalah kontestasi Pilpres 2024. Dan berikutnya, pemirsa, di tengah hiruk pikuk politik, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bertemu di Tanah Suci saat menjalankan ibadah haji pada 26 Juni 2023. Momen pertemuan kedua tokoh ini kemudian diapresiasi dengan sangat baik oleh publik dan juga elit politik di tanah air. Ya, kita juga akan lihat apa yang terjadi di bulan Juni berikutnya. Mencuat memang wacana Yeni Wahid sebagai bakal calon wakil presiden yang bisa mendampingi Anies Baswedan. Nah, kita juga akan mendengarkan bagaimana suara ataupun juga pernyataan dari Putri Gus Dur ini mengenai kesempatannya untuk bisa mendampingi Anies Baswedan. Jadi tanya aja sama yang ngajukan. Tapi siap nggak Mbak Yeni kalau misalkan di anu siap nggak? Tanya aja sama yang ngajukan. Saya belum mau jawab. Udah komunikasi sama Pak? Saya semua parpol. Saya komunikasi dengan semua tokoh-tokoh partai. Saya semua tokoh politik dan biasa semua. Saya komunikasi dengan semua. Dan kami belum memutuskan akan mendukung siapa. Nasdem yang merupakan partai pendukung presiden sejak periode pertama menjadi renggang hubungannya sejak memutuskan untuk mengusung Anies sebagai capres perubahan. Dan setelah diisukan retak, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden pada 17 Juli 2023 di Istana Negara. Pada kesempatan ini Presiden sempat menanyakan kabar koalisi perubahan serta capres yang diusungnya. Pertemuan ini membuat Nasdem disebut mulai berubah haluan dan gamang dalam mendukung Anies. Inilah dia, kita lihat bagaimana pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo pada saat itu 17 Juli 2023. Kemudian masih di bulan Juli, apa yang terjadi pada 24 Juli 2023, Anies Baswedan bertemu dengan Susi Pujiastuti di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Anda bisa lihat ini rekaman kebersamaan mereka, pertemuan mereka. Masih belum ada tanda memang deklarasi cawapres koalisi perubahan membuat Partai Demokrat kembali mempertanyakannya pada 7 Agustus 2023. Terlebih pemilu yang semakin dekat dan masa kampanye yang terbatas membuat masa mengenal cawapres Anies terbilang singkat.
Alhasil, Partai Demokrat kembali mendesak Anies untuk mendeklarasikan bakal calon wakil presiden. Kita lihat bersama 7 Agustus 2023 dan ini merupakan salah satu cuitan dari Andi Arief, salah satu tokoh dari Partai Demokrat. Dan kali ini sepertinya Demokrat didukung oleh mitra koalisinya yang lain yaitu PKS. Karena pada 21 Agustus 2023 PKS dukung Demokrat untuk segera deklarasi bacawa pres yang dipilih. Dan di tengah ketidakpastian, bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan mencuat juga wacana duet Ganjar dan Anies. Kita lihat bersama di mana kemudian mencuat wacana pasangan ini, di mana Anies mendampingi Ganjar Pranowo. Dan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sepertinya juga terus berbenah untuk menyongsong 2024. Meski dinamika internal kerap kali diisukan retak karena tak kunjung sepakat dengan nama calon wakil presiden. Namun kemudian hal ini tidak mempengaruhi atau disebut tidak menyurutkan Anies untuk tetap membangun chemistry dengan partai-partai pendukungnya. Elektabilitas Anies Baswedan semenjak kemudian Agustus tahun 2022 lalu, kemudian juga melewati bulan di mana kemudian Anies mendeklarasikan dirinya akan maju sebagai calon presiden hingga hari ini atau hingga bulan ini Agustus 2023. Kita lihat yang pertama adalah dari indikator tadi kemudian dari LSI. Anda lihat bagaimana trennya sempat kemudian menurun tapi kemudian meningkat lagi dan kita juga akan lihat hasil-hasil dari lembaga survei lainnya. Masih juga dari LSI dan berikutnya kita akan lihat Anda juga bisa membaca angka-angka persentase dukungan yang dimiliki oleh Anies Baswedan atau suara masyarakat yang memilih Anies Baswedan dan inilah dia dari indikator kemudian juga ada poll tracking. Sempat kemudian meningkat tapi kemudian menurun dan akhirnya menjadi stagnan hingga bulan ini Agustus 2023. Anies juga mulai dibidik sejak bulan Agustus 2022 lalu. Memang elektabilitas Anies ini melonjak sangat tinggi menjadi 29,1% pada November 2022 atau 1 bulan setelah deklarasi capres dilakukan oleh Nasdem. Anda juga bisa lihat inilah angka-angkanya atau bisa melihat bagaimana kurva ini menggambarkan suara masyarakat kepada Anies Baswedan. Namun sepertinya memang elektabilitas ini sempat menurun dan kita akan lihat apa yang menjadi penyebab dari menurunnya hasil survei ini. Tapi sebelumnya kita juga akan lihat dari hasil SMRC. Ada kenaikan hampir 5% dari bulan Agustus. Lagi-lagi usai dideklarasikan pertama kalinya sebagai capres pada bulan Oktober tahun lalu, Oktober 2022. Tapi ketika memasuki kemudian bulan November, tren elektabilitas Anies ini terus menurun hingga pada survei terbaru di bulan Agustus yang menyentuh angka 20,4% atau turun hingga 6% selama 10 bulan terakhir. Baik,
Kita sudah melihat tadi bagaimana hasil survei, beberapa lembaga survei kami pilihkan kepada Anda untuk bisa melihat dan juga menyoroti elektabilitas suara masyarakat kepada Anies Baswedan mulai tahun lalu semenjak mendeklarasikan dirinya akan maju pemilu 2024 hingga Agustus 2023 kali ini. Dan berikutnya kita juga akan lihat apa kata yang akan kami pilihkan kepada Anda untuk bisa kami berikan artinya dan juga kami definisikan dalam kamus Apa Kabar Indonesia Malam. Inilah dia, koalisi, itu kata yang kami pilih kepada Anda untuk kami jelaskan. Koalisi adalah kerjasama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen. Selain itu untuk membentuk pemerintahan yang stabil, meningkatkan pengaruh politik maupun peningkatan peluang, memenangkan pemilihan demi menghindari polarisasi politik. Itu adalah definisi dari koalisi yang juga merupakan kata yang kami sajikan kepada Anda dalam kamus Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Kita lihat juga koalisi Anies Baswedan, ada 3 partai di sana, sudah sempat kita bahas tadi, yaitu Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Kemarin kita sudah membahas mengenai Prabowo Subianto dan besok kami akan lanjutkan membahas mengenai data dan juga fakta dinamika pencapresan dari Ganjar Pranowo. Karena memang Ganjar Pranowo ini merupakan calon presiden atau bakal calon presiden yang terakhir mendeklarasikan dirinya.